Businessman Opinion. Mitra bisnis, PDIP mengusulkan seluruh kantor BUMN dipindahkan ke ibu kota negara IKN. Bahkan Partai Demokrat menilai tidak hanya kantor BUMN tetapi juga kementerian-kementerian tertentu yang sudah siap. Apalagi hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang IKN. Menurut anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon, jika pemerintah konsisten terhadap undang-undang, maka pemindahan kantor-kantor strategis ke IKN memang perlu dilakukan secara bertahap. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai konsistensi pemerintah terhadap IKN dan usulan memindahkan seluruh kantor BUMN ke IKN ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Kalau saya nanggepin rencana pemerintah pindah itu bagus supaya nggak mubadir. Gedung yang udah dibuat dengan susah payah seperti itu dengan menggunakan uang rakyat, saya pikir bagus digunakan. Hanya saja masalahnya apakah betul perpindahan itu tidak menimbulkan masalah baru, misalnya untuk infrastruktur mungkin udah oke lah, udah mungkin rumah sakit ada, kemudian sekolahan juga ada. Hanya saja masalahnya mereka itu pimpinannya itu apakah benar-benar bisa mentauladani anak buahnya itu untuk pindah ke sana duluan. Nah itu kuncinya, karena kalau kereta api itu nggak ada kepalanya nggak mungkin jalan. Jadi kepalanya masuk dulu, baru anak buahnya juga ikut pastinya gitu, seperti bebek kan. Nah gitu aja sih, simpel sebenarnya. Nah masalah biayanya itu urusannya mereka, karena apa? Kalau mereka punya rencana kan harusnya sudah di planning jauh-jauh hari ya, termasuk kos perpindahan segala macam itu harusnya sudah di planning, termasuk tidak hanya seperti retorika yang kemarin itu hampir saja si Prabowo itu punya janji ngasih makan siang ya kan. Terus kemudian memang kali ini terrealisasi, tapi ya seadanya saja. Banyak itu makanan-makanan yang ditendangin sama anak-anak sekolah itu karena apa? Nggak layak banget gitu loh. Katanya 4 sehat 5 tendang aja gitu, karena nggak layak untuk dimakan, dan bahkan mungkin mereka takut sakit perut ya kalau makan itu ya, karena benar-benar kurang layak lah untuk disajikan makanannya. Makanya mereka itu jarang memplanning dengan baik, itu saja. Nah karena ya terkait lagi sama kompetensi mereka lah, pejabat-pejabat itu yang rata-rata karena dapatnya juga dari titipan-titipan kayak gitu kan, KKN lah, intinya KKN aja, itu yang penyakitnya Indonesia. Nah terus saya juga ini Mbak Nita itu mau ini ya, wacana pemerintah kan juga ada itu yang mau mengadakan pemungutan pajak dari hasil kondangan itu ya. Itu preman banget sih gitu loh, ormas banget rasanya gitu. Jadi ya saya pikir ya begitulah kalau pejabat-pejabat atau posisi-posisi pemerintahan itu diisi oleh orang-orang ormas, yang mana orang ormas sendiri itu memang kebiasaannya begitu, malakin siapa aja yang ada hajat. Orang punya gawe aja dipalakin, punya lagi bangun mau renovasi rumah aja dipalakin. Ya itulah mental ormas gitu. Nah saya rasa tahulah ormas mana yang mentalnya seperti itu, tahulah yang ada di pemerintahan sekarang. Terima kasih. Kalau pendapat saya, sekarang kita pindah ya. Padahal di sana itu gedung MPR belum ada, gedung DPR belum ada, gedung DPD belum ada, gedung Mahkamah belum ada, gedung MA belum ada, belum lagi kantor-kantor menteri. Itu paling tidak butuh 500 triliun lagi itu. Nah sementara Jakarta yang sudah siap, termasuk gedung yang dirancang sama Profesor Suyudi itu kan bersejarah, mau diapakan? Termasuk gedung-gedung BUMN, gedung kementerian, itu mau diapakan? Mau di KPBU kerjasama, siapa mau beli? Oke lah, Jakarta punya slogan kemudian menjadi kota global gitu ya. Tapi itu kan butuh infrastruktur, butuh
rencana pemerintah mengenai bagaimana kota Jakarta ini dikelola. Dulu tahun 90-an ketika Pak Wiyogo itu menjadi gubernur, beliau cuma sederhana nanya kenapa Jakarta kok dibangun seperti ini, kenapa rendah sekali gitu. Beliau kan duta besar di Tokyo. Sehingga makanya sejak Pak Wiyogo itu kemudian terjadi gedung-gedung tinggi. Nah sekarang persoalannya gedung-gedung yang banyak di Jakarta ini mau diapakan kalau pindah? Terus kalau orang bilang, wah Jakarta macet, pindah aja setengah macet. Apa ada jaminan kalau pindah itu nggak macet? Persoalannya kalau transport, bagaimana integrasi Jabodetabek Punjur ini menjadi lebih baik. Kereta api misalnya, kereta api itu di Tokyo itu yang terbesar mungkin di dunianya. Jadi kapasitasnya itu sekitar 90.000 sampai 100.000 orang per jam. Kalau bis di atas upgrade itu paling 10.000, 8.000 lah. Jadi mau tidak mau kalau kita ingin menjadi kota global, yang ditata itu pertama angkutan umum. Bis saja kurangnya bukan main gitu ya. Iya. Jadi bis besar itu kurang 3.000, bis sedang kurang 5.000 dan seterusnya. Jadi bagaimana orang kemudian mau pindah transportasi ketika jaminan waktu angkutan umum nggak ada. Karena orang bekerja itu butuh jaminan waktu gitu. Kalau ke sini berapa menit gitu. Nah pertama transport. Kedua ruang-ruang publik. Coba lihat ruang-ruang publik kita. Antar pindah stasiun saja itu tuh udah nggak nyaman gitu. Apalagi Cikini itu dikasih pagar, orang naik pagar. Jadi kadang-kadang bagaimana ini? Karena membangun kota, filosofinya itu adalah membangun peradaban. Kalau seperti ini, apalagi motor-motor yang begitu banyak, begitu saya tanya ojek-ojek itu, ternyata mereka dari Bodetabek. Mereka bekerja di Jakarta, cari uang di Jakarta, karena di sana nggak ada. Sehingga dia numpuk di stasiun, di halte, dan seterusnya gitu. Nah ini bagaimana lapangan kerja? Nah menurut saya, kalau pemerintah serius, dibenahi bukan hanya IKN, tapi desa-desa itu ditumbuhkan. Kalau saya sih pesimis ya, ada Koperasi Merah Putih. Kalau menurut saya justru sistem perdagangan di desa-desa itu dikembangkan, sehingga mereka bisa lebih bagus penghasilannya. Contohnya negara-negara Eropa itu kan kalau pertanian kan makin bagus. Nah kita nih sistem perdagangannya nggak bagus gitu. Nah bagaimana nggak mereka kemudian urbanisasi ke kota gitu. Jadi mereka ini ingin hidup, tapi mereka ada harapan. Malahan kalau kita dengar pernyataan dari PBB, penduduk miskin Jakarta itu sekitar 190 juta orang. Menurut ukuran $2 per orang per hari. Nah ini kita sampai kemana? Iya. Income per kapita kita ini sangat rendah ya, paling 5.000 ya. Sementara kalau dilihat negara-negara lain, ya maaf ya, kalau negara kita tidak bisa naik income per kapita 15.000, ke Jakarta income per kapita tidak bisa mencapai 30.000 US dollar, dan harap cita-cita itu tercapai gitu. Saya kira banyak hal tidak hanya masalah IKN dan Jakarta, tapi benahilah pedesaan ini gitu. Kalau saya simpel aja, cepat. Kalau saya, menurut saya sih ya harus pindah. Sudah IKN kok, sudah dibilang IKN ibu kota negara, apalagi sudah dicanangkan 200 triliun lebih sudah habis di sana. Ya harus pindah. Ngapain pelin-pelan lagi? Kalau mau pelin-pelan kan muli sebelumnya. Kalau sudah dicanangkan ya ngapain? Sudah diundang-undangkan, pindah. Dan hal yang harus pindah itu ya presiden dulu.
Menurut saya ya pimpinan pemerintahan presiden dulu yang gerbong utamanya harus pindah. Memang pasti akan banyak kekurangan, pasti nggak bisa ada yang langsung sempurna. Pasti banyak kekurangan. Cuman kan bertahap akan terpenuhi semua. Kalau saya, menurut saya, hemat saya harus pindah karena ya mengandalkan Jakarta ini sudah terlalu sumpek. Nggak bisa lagi dijadikan sebagai ibu kota. Waduh, macet minta ampun dan segala macam. Memang nggak apa-apa, kita mulai dari awal lagi dan sudah dibuat, lakukan aja, nggak usah mundur lagi. Menurut saya sih gitu, jangan pelimpan-pelimpan gitu. Pandangan saya nggak bilang benar, ya nggak? Itu saya punya pandangan. Jakarta udah nggak pantas bilang ibu kota tau. Tiap hari macet, bener nggak? Apakah kita disuguhin tiap hari hidup begitu, bener nggak? Kita hidup kan mesti sampai contoh ya di Kucing mana. Kita jangan Jakarta tuh macet deh. Oh, Jakarta hebat loh, banyak mobil mewah. Itu kalau saya punya pandangan begitu, harus cepet-cepet pindah, melonggarkan, bener loh. Udah amburadul jalan di mana, motor semua, aduh, boleh sih Jakarta nggak pantas di kota itu. Kita nggak usah bandingin, kita banding sama Kucing itu, antara langit sama sumur. Bukan lagi. Bener sono, manusia sono tuh disiplin, bener tuh. Harus cepet-cepet pindah. So kita IKN ini ya kan dari dulu kan, bukan seperti Akong Jensen bikin tempat kandang ayam atau kandang sapi tuh ya. Itu kan ada sebuah rencana udah mulai DPR, Menteri Keuangan. Kok sekarang banyak ngomong ya, saya bingung bangsa ini masa depan gimana ya. Benar. Kata tadi Bu Mila benar, harus cepet-cepet pindah. Saya setuju kok. Jakarta udah nggak pantas ya. Jangan bilang kita, Jakarta masa itu kan kita harus set by set. Yang penting bangsa ini punya kemauan untuk pandangan masa depan yang akan datang. Bukan soal uangnya tuh nggak. Memang kalau ada korupsi tangkap dong, kayak Prabowo nggak. Di mana-mana ya korupsi, kok nggak tegas sih, nggak ada habisnya, bener nggak? Kok kita Tiongkok, ya nggak? Macam-macam orang dia hukum mati. Kita anggap itu koruptor atau marang manusia nggak benar ya. Bukannya istilahnya nggak punya hak asasi, nggak bisa. Tiongkok tuh bukan begitu pandangannya. Itu udah anggap sampah, kamu berani berbuat harus bertanggung jawab. Saya setuju Tiongkok punya gitu. Jadi seperti di Korea Utara ya, mereka tuh nggak berani. Mereka kok sini kan ya nggak, udah mau ditangkap masih luar negeri, ya nggak, ngomong sono ngomong sini. Apa akan terjadi bangsa ini masa depan tok, benar tok ya? Saya sih dukung deh, udah cepet-cepet pindah deh, nggak pantas deh. Tidak tergantung pengaku negara, orang-orang partai pinter nggak? Kok nggak pinter ya? Itu bangsa ini mangkrak, bener nggak? Bantet gitu tok. Kayak begitulah, itu biasa lah. Itu kalau di Trump aja begitu Trump ganti Biden kan banyak yang di cancel kan tuh, banyak yang dipecat-pecatin, yang itu yang VOA juga udah nggak ada, ya kan? Udah itu namanya ganti presiden, ganti itu ya kita nggak ada yang bisa jamin gitu loh. Kita kan bilang komen-komen ganti, kalau Indonesia ganti presiden, ganti di luar negeri juga sama lah. Jadi menurut saya sih kalau misalnya memang udah sejalan, ya itu dilanjutin aja. Tapi kalau misalnya banyak yang merasa kayak itu belum seenak Jakarta atau gimana gitu kan, ntar aja pindahnya, saya juga kurang ini juga ya, nggak bisa nyalahin juga karena kan emang masih belum selesai semua ya. Kalau bilang kalau rumah sakit ya itu belum kelas A loh, dia baru kelas C, jadi dia belum secanggih Resipto. Nah, bukan berarti yang penting udah ada gitu, bukan gitu juga. Jadi kalau misalnya kita bilang bandingin sama Jakarta sekarang, ya dia belum gitu loh. Cuman kalau misalnya menurut saya mau dilanjutin aja gitu loh. Jadi jangan istilahnya itu ratusan triliun gitu loh, masa dijadiin universitas, ada pembangunan di sana juga. Jadi gimana ya maksud saya ya, jadi nggak konsentrasi ke Jawa terus. Jadi ini nggak bisa dibilang sekarang kalau nggak pindah katanya harus pindah, nggak juga sih menurut saya. Yang penting tetap dibangun aja gitu loh. Ntar kalau mau pindahnya kapan, kalau misalnya kira-kira udah
90% atau 80% lebih mau pindah ya baru gitu. Itu sih menurut saya sih. Ya, saya kira ini tepat ya. Memang harus dijalani. Kalau tunggu dia semua lengkap, mau sampai kapan? Invest udah berpuluh-puluh T itu. Jadi memang harus dijalanin. Kalau nggak ada yang jadi pionir datang ke situ duluan, kapan ramainya? Ya kan? Ngapain pindah kalau gitu? Ngapain bangun ibu kota baru? Tujuannya kan begitu. Jadi nggak bisa tunggu, semua lengkap dulu. Kalau ada yang emergency, baru disediain fasilitas, kan begitu. Yang penting buat saya, itu yang pindah itu jangan minta anggaran lagi. Ya, nanti minta jatah loh, tiket pesawat sebulan 2 kali balik Jakarta. Buat apa kalau begitu? Kalau bisa pindah itu satu paket, ya, pemerintah pusat, kemudian DPR, MPR, semua deh pindah ke situ. Kementerian, lembaga, semua ke situ. Kalau semuanya sudah, gedungnya kan sudah jadi tuh. Jadi semua pindah. Jangan sampai di situ IKN Nusantara dibangun mahal-mahal cuma buat tempat selfie, wisata, foto-foto doang. Buat apa? Kan difungsikan dong. Bahwa ada yang belum lengkap, ya risiko lah. Kan ini presiden punya perintah, semua pindah. Kalau dia keluarin kepres pindah tanggal sekian, dulu kan Pak Jokowi mau tahun berapa itu, berarti 2000 ulang tahun kemerdekaan 2024 ya, sudah di situ upacaranya segala macam. Ya dilakukan aja. Kalau memang ada yang belum selesai ya udah bertahap. Tapi kalau nggak pernah dijalanin, mau tunggu lengkap. Maksud saya, jangan pejabat-pejabat ini ya maunya tunggu lengkap dulu. Tunggu senyaman Jakarta ya semua ada. Itu kan ngapain? Kapan jiwa berjuangnya? Jiwa membangun juga ya, membangun negara. Betul, itu kan ada filosofinya supaya pemerataan, nggak cuma di Jawa gitu kan. Nah itu udah tepat, ya jalanin dong, konsekuen dong. Kenapa sih kalau begitu menimpa dirinya dia bilang yang cari alasan begini begitu? Itu ide bagus, dijalanin aja. Makasih ya. Ya, ini namanya IKN ya. Saya sudah sharing tadi pagi juga. Saya sepakat dengan bapak-bapak sebelumnya ya. Bapak sebelumnya juga. Pada dasarnya yang pertama gini Bung Anto, sudah ada dasar hukumnya, ya toh? Sudah ada payung hukumnya, sudah ada undang-undangnya, kan tinggal dilaksanakan, ya kan? Memang kan tidak sesimpel memudahkan telapak tangan seperti pindahan rumah ya Bung Anto ya. Ya pasti ada tahapannya lah ya, step by step gitu. Nah, saya sepakat yang ketiga ini DKI sekarang kan sudah daerah khusus Jakarta ya, sampai banknya juga ganti ya, namanya Bank Jakarta ya kan, tadinya kan Bank DKI ya kan. Itu berarti kan sudah mau transisi peralihan ya kan. Nah kalau apalagi infrastruktur di sana semuanya ya sudah mungkin 80% ya sudah ini kan, nanti bisa bertahap lah gitu. Jadi tinggal pelaksanaan undang-undangnya saja sudah ada ya, tinggal dilakukan. Nah kalau di luar kan ya Bung Anto ya, seperti di US itu kan ada ibu kota khusus, ibu kota negara, ibu kota khusus pertahanan gitu ya, itu kan dipisah-pisah ya biar pemerataan. Nah ini mungkin khusus nanti ibu kota pemerintahan ya kan. Kalau DKJ ya, lebih ke ekonomi bisnis. Jadi tidak ini yang penting catatan, perputaran uang, peredaran uang itu 60% di Pulau Jawa Bung Anto. Ya kan? Karena juga pemerataan populasi juga gitu loh. Di Pulau Jawa tuh saiplik jadinya sempit gitu loh. Gitu. Tapi emangnya kayak orangnya bludak gitu loh, orangnya udah tumpah ruah di situ gitu loh,
nanti lama-lama tenggelam aja. Ya kan sudah permukaan air tanah tuh sudah semakin menurun, ya kan? Ini ngatasin banjir aja dari zaman kolonial sampai sekarang juga nggak beres-beres, ya kan? Jadi memang wilayahnya saja, saya sepakat Bapak sebelumnya sudah tidak representatif. Kalau untuk ibaratnya rumah ini ya Bung Anto ya, udah tanahnya ambles, ya toh banjir terus rutin tiap ini kok masih ditempati, udah gitu macetnya gitu loh. Jadi pemerataan populasi, pemerataan ekonomi tidak Jawa sentris, ya kan? Jadi memang Indonesia bagian timur juga tersentuh gitu, pertumbuhan ekonominya bisa naik ya. Kalau perlu nanti step by step ya, tapi tidak ujuk-ujuk lah. Itu nanti IKN itu bisa dibuat rumah sakit internasional ya, jadi tidak perlu WNI kita ke Penang gitu, karena itu kan Kalimantan ya. Nah, jadi ya tinggal dilaksanakan aja. Nah, ini yang penting. Sekarang kan lagi defisit nih ya toh. Jangan bikin pusing Jengsri ya toh. Jengsri lagi mumet bikin dasi toh. Nah, jadi kalau perlu nih DPR ini ya toh, kan gajinya gede Bung Anto ya toh, salarinya banyak. Ya udah tanggung renceng, ini mereka maunya gratisan Bung Anto memang. Ya saya pikir ya maunya gratisan dari pajak sedekah rakyat gitu, cucuran pajak rakyat. Jadi mereka nggak nanti nunggu anggaran, ya pakai uang mereka lah gitu, salarinya udah digaji rakyat tuh gitu loh. Tanggung renceng aja untuk pindah ke sana, pas sulitnya masih ngarep anggaran APBN tuh geleng-geleng saya. Memang maunya gratisan mereka dari ujung kepala sampai ujung rambut, nggak perlu tunggu anggaran. Dari gaji mereka cukup saya rasa kalau untuk pindah saja. Ya khususnya ini legislatif eksekutif. Mungkin kalau untuk ASN yang golongan rendah ya mungkin bisa disubsidi, tapi kalau untuk eksekutif legislatif pakailah uang salary mereka gitu. Mereka abdi negara. Karena negarawan itu sulit Bung Anto ya, karena biasanya negarawan itu nggak memperkaya diri sendiri, nggak memperkaya kantongnya ya toh, atau keluarganya, atau nambah salir-salir yang enggak. Jadi harusnya mereka tuh dari gaji mereka yang sudah lebih dari cukup itu dipakai, dikembalikan ke negara. Jadi jangan mengharapkan lagi nih tunggu anggaran APBN. Ya memalukan mereka semuanya gretongan. Kalau kata anak saya gretongan mah itu nunggu gretongan, nunggu gratisan. Jadi jangan bikin pusing Jengsri ini lagi nih, udah mumet dia ya kan, udah defisit ini. Mungkin itu saja matur nuwun. Saya mungkin punya pendapat yang berbeda dengan Bapak DPR. Mungkin perlu ketegasan dari Pak Presiden dan DPR untuk tegas menyatakan bahwa IKN ini proyek mangkrak. Jadi jangan di moving para pegawai negeri ya, ASN atau BUMN, hanya karena kita ingin menunjukkan borok dari kesalahan keputusan yang ada ini gitu. Karena kita sudah tahu bahwa secara pembiayaan ini sudah gantung di tengah jalan, mau diteruskan nggak punya uang, nggak diteruskan malu gitu. Jadi nggak apa-apa kita malu gitu ya, udah terlanjur koar-koar ketinggian ngomongnya, padahal nggak seperti itu kan janji manis itu. Jadi nggak apa-apa kita telan malu, daripada ini dilanjutkan terus dengan koordinasi pemerintahan nanti yang makin acak-adul. Bayangkan kalau Kementerian BUMN atau Danantara dipindah ke IKN, bagaimana dia ketemu dengan investor luar negeri dan dalam negeri, bolak-balik dari Kalimantan ke Jakarta sebagai tempat mereka harusnya ketemu sama ekosistem bisnis ya, banking apa dan sebagainya, perizinan. Hanya untuk menunjukkan tuh, rasain lu kan, lu sebagai pegawai BUMN atau lu sebagai ASN Polri, enak nggak tuh ketemu orang hutan tuh di IKN, rasain lu, biar kita buktiin. Nggak usah. Jadi DPR dengan segala kebesaran hati dan tentu persetujuan pemerintah, ketok aja bahwa IKN adalah proyek yang tidak visible. From the very beginning tidak visible. Oleh karena itu, karena tidak visible, diserahkan saja, dihibahkan semua harta yang ada di IKN itu
kepada provinsi Kalimantan Timur. Tidak mesti jadi ibu kota Kalimantan Timur. Bisa juga Kalimantan Timur mungkin menjadikan itu jadi universitas gitu ya. Mungkin di Kalimantan Timur apa sekarang nama universitas negerinya? Kan bisa jadi extension universitas negeri, atau IPB, UGM, UI mungkin mau buka ITB branch-nya di IKN, kan boleh juga gitu. Sama seperti ITB ada di Cirebon, ada di ada di Jatinangor dan sebagainya gitu, untuk pemerataan pendidikan STEM di Indonesia. Jadi bisa dijadikan kampus juga, Pak, gitu. Tapi keluarkan dulu surat di hari Senin depan ini bahwa IKN itu proyek mangkrak. Sehingga dengan begitu dihentikan puluhan atau ratusan triliun yang potensial akan dikeluarkan dalam tahun-tahun ke depan ini, yang sebenarnya kita udah tahu ini nggak bakal bawa apa-apa bagi dampak kemajuan Indonesia. Jauh lebih bagus triliunan itu untuk bangun puskesmas seperti yang disampaikan Sri Mulyani pada tanggal 24 Desember tahun 2022 ketika menaikkan BBM dan menghantam kaum middle class di Indonesia dengan mengatakan bahwa subsidi BBM itu untuk bangun sekolah SD, membangun puskesmas di daerah 3T. Ayo, jadi uang IKN ini bangun puskesmas di daerah 3T tertinggal, terluar, termiskin. Begitu juga untuk MBG, begitu juga untuk kapal laut dan sebagainya, untuk membantu distribusi uang yang ratusan triliun untuk IKN itu lebih baik digunakan untuk itu, Bu. Untuk sekolah rakyat SR gitu, daripada untuk gagah-gagahan. Untuk apa? Kita mau gagah dibanding siapa juga gitu. Kan kita udah negara paling kuat, paling gagah dan paling perkasa di dunia. Apalagi drum band dari Akmil kita di Perancis maupun di India tuh keren banget gitu. Apalagi yang mau kita banggakan, kita udah paling hebat lah sedunia gitu. Jadi tanpa pindah ibu kota pun Jakarta tetap bisa menjadi ibu kota yang mendukung kemajuan Indonesia. Terima kasih. Saya mendukung Bapak itu tadi. Lebih baik dihibahkan saja lah. Saya juga dari awal-awal juga lebih baik dikasih ke kantoran gubernur. Dia pindah setempat mengelola. Tadi Bapak itu bagus. Ada bisa dibuka ITB, apa cabang-cabang perguruan tinggi yang terbaik Indonesia. Ya kan? Jadi manfaatnya ada. Kalau kita memaksakan, kata anggota DPR, mau pindahnya pakai apa? Mau diberangkatkannya pakai apa? Ada tidak uangnya? Jangan aji mumpung. Anggota DPR ini kan anggota DPR baru, nggak ngerti apa-apa juga. Mungkin mereka basic-basicnya cuma asal ngomong-ngomong aja. Jadi keadaan kondisi kita ini mesti diperhatikan juga. Pendapatan rakyat, jangan nanti rakyat yang dijadikan beban, memaksakan semuanya. Sudah cukup lah kita belajar yang sudah-sudah lah. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama lagi. Yang satu itu ke roda yang udah jatuh udah. Gak usah kita lanjutkan lagi jatuh ke lubang yang sama. Kasihan Indonesia ini. Satu itu. Kedua, founding father kita lebih kasihan lagi. Mereka berjuang itu, waduh, tanpa mereka minta jabatan, tanpa mereka minta gaji saya berapa, tidak ada berhitung mereka berhitung bagaimana Indonesia ini maju, dipandang oleh dunia. Cukuplah, Jakarta ini ibu kota udah, founding father kita ini memperhitungkan semuanya itu. Nanti bukannya apa-apa kalau misalnya dipindahkan, nanti yang ada pada bisnis batu bara itu karyawan-karyawannya. Iya enggak? Bukannya kerja, malah bisnis batu bara jatuh orang per orang. Jadi udah abaikan sajalah itu. Rakyat tetap membackup Pak Prabowo lah. Tetap di Indonesia, lagi pula kan ibu kota kita nggak tahu di mana nih ibu kota kita juga, kita yang belum jelas juga sampai detik ini. Di mana bro ibu kota Indonesia sekarang, kalau boleh saya tahu? Global ini Jakarta. Udah tetap saja lah, ambil lah, balikan lagi lah. Istana ini juga masih gagah kok, bukan istana kolonial kok, Indonesia yang megang semuanya. Kalau ini kan cerita, saya nggak ngurus partai politik ngomong apa, tapi saya mendukung IKN itu diteruskan. Kenapa? 80 tahun setelah ini kan 80 tahun kita merdeka. Kita itu belum pernah punya, belum pernah membangun ibu kota sendiri.
Dan ibu kota yang saat ini dipakai untuk ibu kota di DKI Jakarta itu lungsuran daripada zaman penjajahan. Jadi emang salah ibu kota pindah. 1, 2, IKN itu tidak mangkrak. Lapangan terbang sudah ada dan kapasitasnya bagus banget, gede banget. Okay. Yang ketiga, rumah sakit ada, bioskop ada, sudah banyak lah yang dibangun. Dan rumah-rumah untuk ASN juga sudah ada. Bahkan sudah komplit dengan perabotnya. Yang keempat, saya akan takut kalau IKN itu tidak, maksudnya dipergunakan, lama-lama dari Papua lepas, lalu ke Kupang lepas, lalu Kalimantan nanti ikut lepas, Aceh, Kalimantan ikut lepas. Kenapa? Masa nggak tahu ya, setiap bulan kita diserang oleh para oknum yang demo ke PBB untuk minta Aceh, Papua, dan NTT merdeka. Kalau saya dibantah lagi, seperti kemarin bantah katanya, nggak mungkin Marcella Santoso itu bohong, pasti dia ditekan. Ya, kita lihat saja buktinya di PBB itu memang benar ada. Kalau mereka itu setiap bulan, setiap ada acara, itu pasti ada yang demo minta Aceh, Papua, dan NTT merdeka. Jadi belum IKN ya, belum Kalimantan ya. Jadi kalau Aceh sampai berhasil, lalu Papua berhasil, Papua ini sebelah kita itu Australia loh ya. Terus di pinggirnya Papua, bawah laut, itu ada laboratorium yang diduga milik, ya, tahulah Aspus itu. Nah, jadi ini bukan sekedar untuk gengsi, nggak pakai gengsi. Kita kaya tetap kaya, nggak usah pakai gengsi. Kita nggak usah pakai baju pun, kita kalau kaya ya tetap kaya. Tapi kalau nggak pakai baju ya nggak lucu dong, kayak gitulah kira-kira. Lah sekarang apa salahnya? Dan semua negara yang membangun, memindahkan ibu kotanya, itu nggak cukup 5 tahun, nggak cukup 10, 15, 20 tahun, bertahap. Tapi kenapa kok partai politik yang dua ini ngomong seperti itu? Itu ada cerita satu lagi, Bung Anto. Kemarin kan saya baru ngomong Marcella, ya kan? Udah ketangkap. Lawang yang disuap saja TV-nya, terus cybercrime-nya udah masuk penjara, kok masih cari bukti lagi? Bukti apanya lagi? Marcella ditekan apanya? Terus ini ada lagi pengantok satu koruptor yang lagi ditetapkan sebagai tersangka dan orangnya masih ada di luar negeri, yang terakhir berada di Malaysia. Tahu pengantok ngomong apa? Gua mau bayar tapi cuman 50 juta US dollar. Kalau tidak, akan saya buka semuanya rahasia partai politik di Indonesia. Itu yang disebut pada saat Pak Prabowo ada di PSI kalau nggak salah, bahwa buka aja, aku nggak takut. Itu maksudnya. Jadi kalau dibuka, Bung Anto, karena si ini yang buron ini itu memang udah dari zaman Pak Harto 32 tahun, terus turun ke partai politik yang berkuasa berikutnya sampai berikutnya.
Gitu loh. Jadi ya semuanya pada rame sekarang, makanya ada partai politik yang tanda kutip antara koalisi dan tidak, tapi menyerang pemerintah. Jadi ngerti sendiri deh. Makasih. Ya, jadi pembangunan ratusan triliun itu nggak mungkin dibiarkan nganggur gitu aja. Harus dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan, Pak. Kalau nggak mau diteruskan IKN, tetap manfaatkan jadi apa? Mau dijadikan kampus-kampus yang bagus pindah ke sana segala macam. Yang penting itu menambah manfaat buat rakyat, itu aja. Dan harus konsekuen. Kalau dijadikan IKN lebih bagus, tapi harus konsekuen. Segera dimanfaatkan, segera pindah, dan kantor-kantor pemerintah pusat di sini jangan tempatin lagi, dibahkan ke Pemprov DKI itu. Kalau masih dipakai kita gebok aja tuh. Itu kalau dibahkan ke Pemprov, kantor di sini bisa dibuat tambah sekolah, Pak. Di SMA negeri, yang SMP negeri masih kurang di Jakarta, Pak. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Makan ikan lodi bareng udang galah. Cakep. IKN udah jadi, pejabatnya Oga pindah. Aduh, kata siapa? KTM. Nah, udah pindah mau dari kemarin bro, nggak usah lu suruh hari ini. Yoi. Gini, logikanya gini bro. Lu bangun rumah, habis duit udah banyak, sampai kondisi duit lu morat-marit. Terus rumahnya udah jadi nih, udah ada listrik, udah ada air, itu kan yang penting ya. Iya, kebutuhan dasar. Katakanlah 90% udah layak huni. Nah rumah yang saat ini nih udah nggak bisa lu tinggal. Soalnya ibu kota jadi ibu tiri. Nah, gue tanya, lu saat lu mau pindah rumah, kalau rumah udah jadi, lu pindah kagak? Pindah lah kalau udah jadi. Pindah dong, sambil pelan-pelan disempurnain, betul nggak? Itu ibu kota lu. Sekarang kita kagak ada ibu kota. Ibu kotanya di mana, bro? Di Gajah Mada Plaza, bro. Mau tunggu sampai sempurna apa jadi bangunan berhantu, bro? Kemarin kan janji Pak Jokowi mau nerusin IKN, enggak? Kan udah jadi ditempatin dong, Pak, enggak? Semuanya, enggak? Anak buahnya. Udah berapa T tuh habis ke sana? Kalau T-nya Tony sih nggak apa-apa. Kalau T-nya triliun, bro, ya nggak. Aduh. Iya. Itu pajak yang dibayar sama rakyat, Pak, bukan turun dari langit. Yang turun cuma hujan, ya nggak? Jangan main-main lah soal ginian. Sadar, kerja, ya nggak, sesuai mandat, ya nggak? Kita udah tahu Jakarta kagak ada terobosan, yang ada terobosan PBB naik 50%, terobosannya tuh, ya nggak? Sekarang belum lagi kalau pindah, satu orang patwalnya bisa 2, bisa 3, bisa 5, enggak? Orang, bro, enggak? Kalau ratusan ya bikin macet lah Jakarta, bro. Kalau udah jadi, mulai dari eksekutif, legislatif, ya enggak? Tuh 2 tuh pindah ke sana dah, ya enggak? Udah punya rumah baru juga, ya enggak? Enak rumah baru, tinggal instruksi aja nih habis ini, gini nih, bro. Hotman, tolong bangun Holy Wing di situ. Siapin ya Pak Hotman, jacuzzi, mandi uap, mandi sauna, mandi kucing, salah, itu mandi. Kalau kucing mah mandiin Bobby lah, boleh, ya nggak? Iya kan? Siapin fasilitasnya, kan ini tinggal instruksi, ya nggak? Jangan cuman bagi-bagi kue kekuasaan, ya nggak? Bang, bagi-bagi kerja, ya nggak? Udah janjinya Bapak mau realisasiin,
ya Bapak tepati deh, enggak. Nah sekarang di situ udah banyak prostitusi kan, jadinya kan megol. Jangan-jangan itu fasilitas yang disiapin. Gini aja, biar pemerataan, kan namanya pemerataan ya. Wakil kan di Papua, ya kan. Presiden kasihlah di sini. Kalau di Natuna, apa Nusa Kambangan juga boleh, ya kan. Nah, menteri-menteri Sumatera lah, pemerataan, ya kan. Ya udah mau gimana lagi, sekali-sekali lah netizen dan BO ngerasain tinggal di Istana Jakarta dong, sama Bogor, gitu, ya kan? Iya nggak? Iya. Mumpung nggak ada orangnya nih. Saya itu bisa bisa melihat masa depan, bisa melihat orang tanpa ini. Mau nggak kamu saya deskripsikan? Waduh, jangan Pak. Nanti Bapak kecewa soalnya. Bener nggak? Ya, untuk membuktikan kemampuan saya. Nggak usah Pak. Yang pasti gimana komentar Bapak Mako nih terkait dengan pindah ke IKN Pak? Ya, ini loh. Kita kan semua tahu ya, dari zaman dulu Pak Harto, setiap proyek-proyek pemerintah ya, mau jalan tol, infrastruktur dan sebagainya, ya dulu waktu kita zaman muda gitu ya, itu kita sering dengar kan, waduh cuma tanda tangan itu pasti pejabat itu dapat komisi, gitu ya, iya toh. Nah, gitu yang dulu lebih halus, kalau sekarang mungkin lebih sadis gitu aja bedanya. Ya. Nah, itu pun sudah pastilah. Siapa sih diuntungkan dari proyek-proyek yang dipaksakan tanda kutip, ya kan? Ya sudah pastilah nomor satu ya presiden sebelumnya, ya kan, dan juga mungkin kroni-kroninya para pejabatnya, dan mungkin juga bahkan DPR-nya juga, gitu kan, semua udah terima komisi. Nah sekarang tinggal semua cuci piring, lempar tanggung jawab. Nah, oke, mengenai deskripsi saya tadi mengenai saya punya mampu untuk masa depan, saran saya sih yang paling simpel adalah yaitu sebaiknya IKN itu dibuat kasino saja. Itu pasti investor asing mau, ya. Entah China, entah Macau, entah grupnya Las Vegas Sands, atau punyanya Donald Trump, gitu kan. Nah, itu pasti mau investasi di sana. Nah, dimanajerin sama siapa? Dipimpin langsung sama Wapres yang cerdas dan muda, yaitu Gibran. Gitu, Gibran yang langsung memonitor di sana, gitu kan, jadi manajernya untuk di kasino ini. Jadi Wapres pindah duluan berarti ya? Ya, pindah sana, tidak usah dijadikan ini diganti ya, nggak ada masalah kok. Hal yang baik, yang penting untuk kepentingan negara, kemakmuran rakyatnya. Gitu saja. IKN kan kepanjangan Ibu Kota Nusantara. Kalau sekarang Jakarta ini kan DKJ, daerah khusus Jakarta, nggak perlu diperdebatkan dan bukan jadi perdebatan. Pokoknya intinya gini, IKN udah bangun, udah mulai jalan. Yang jadi pertanyaan saya cuma dua, satu, itu lagi dibangun, ya. Apakah sudah ada alokasinya untuk biaya perawatan gitu, ya kan? Kalau belum ada biaya perawatan berarti apa? Harus secepatnya dibereskan dan digunakan. Nah, tapi kalau belum diberesin, kontraknya masih kerja, tapi sudah ada anggaran untuk perbaikan dan maintenance-nya, menjadi pertanyaan. Angkanya muncul dari mana dan kenapa dialokasikan kalau belum diterima orang kontraktor. Kedua, ini kan yang jadi pejabat mulai dari mana? Dari menteri sampai ke bawahnya kan sudah setumpuk itu. Kemudian anggota dewan, kan yang bikin undang-undang dan keputusan kan anggota dewan. Betul. Maunya saya 17 Agustus itu diselenggarakan di KN saja. 17 Agustus besok gitu Pak. Iya.
Yang lalu kan menteri-menteri kabinet yang lalu kan pada ngerasain tuh gimana nikmatnya udara di sana, ya kan? Nah sekarang perayaan 17 Agustus di sana aja kan, jadi tapi jangan cuma datang ke sono setelah mau ke upacara bisa pulang nggak seminggu di sana, jadi bisa menikmati apa yang mereka putuskan, mereka menjalankan dan terlibat gitu loh. Jadi nanti kan enak tuh, ya kan pas mau ke toilet buka air, kok airnya ngucur, itu kan. Terus pagi-pagi kan biasanya kalau di Jakarta buka jendela udara segar. Nah kalau di sana apa? Terus ketiga kan namanya kan healing kan, yang menikmati sesuatu yang baru kan. Nah cobalah sekali-sekali healing dan merasakan apa yang mereka putuskan. Jangan sampai gue yang mutusin, lu yang jalani, terserah enak apa enggak urusan lu. Makanya sudah bukan jamu sukilai tapi susu gulaku, susu gulaku. Suka-suka gue, masalah buat lu. Sekarang PDI dulunya Marhen. Cakep. Para menteri silakan pergi ke IKN. Cakep, masuk. Pak SF masuk. Saya yang bertanya itu kenapa PDI yang ngusulin. Waktu itu kan memang Pak Jokowi masih jadi kadernya PDI. Betul. Tentunya punya rasa tanggung jawab dong. Satu, yang keduanya itu kan dari zaman Bung Karno sudah kita pindah ke daerah mana itu Kalimantan. Daunnya udah ada, itu bagus lah. Jadi tidak layak dan sepantasnya dan seharusnya. Pak Prabowo itu udah kemana-mana, berhasil ke Rusia, ke Prancis segala macam, tapi saya belum pernah dengar pergi ke IKN. Itu kan melanjutkan. Prabowo Gibran melanjutkan proyeknya Jokowi, harusnya diprioritaskan dong. Jangan alasan nggak punya duit. Dan antara 14.000 triliun, modalnya triliun, ada uangnya kok. Kalau kan pakai berapa nggak sampai 100 triliun, itu pasti dibereskan. Saya bukan mendukung Pak Prabowo, tapi ini kan karena beliau sendiri yang punya jargon melanjutkan, yang lebih sportif lah. Kalau Pak Prabowo nggak sempat milih Nusantara, serahkan pada Pak Wakil. Tapi itu kata Pak Bung Ber. Wakil itu awak dan sikil. Wakil, awak dan sikil, iya benar juga ya. Kepala yang perintahkan awak dan sikil biar jalan kan gitu. Keliling dunia, wakilnya keliling utara. Oke. Tante Putri tunya menonjol. Lanjutannya belum kepikir bro, ntar aja deh. Halo? Ya silakan Pak, silakan. Aduh, tema hari ini gue pikir oke lah, baik. Pindah ke IKN tentu baik, tapi gue pikir ini ada unsur politisnya. Tumben nih PDIP bisa ngomong kayak gini kan, kira-kira gitu ya. Ini kan kok berseberangan punya, kok tumben ada komen gini, tapi ya oke lah, kita anggap ini bagus. Dan saya pikir ya harus segera dilakukan. Nah ini kan melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi dulu. Kalau melanjutkan presiden terdahulu kan ini baik. Kan kita selalu kritik kalau pemerintahan yang baru tidak melanjutkan yang lama. Kalau ini melanjutkan kan bagus kan. Betul. Ya kan. Penting semuanya terorganisir dengan baik lah oleh pemerintah sekarang, oleh Pak Prabowo. Tetapi isu yang paling utama yang sering kita suarakan terus-menerus yang mengenai pemberantasan korupsi, undang-undang pemberantasan korupsi, penegakan hukum supaya masa kita terus semakin memiliki disiplin yang semakin tinggi. Hal-hal yang baik lainnya jangan lupa itu terus kita suarakan untuk Indonesia lebih baik. Lagian juga bro,
itu portofolionya udah hijau belum bro? Udah 7.500. Udah dong. Udah dong, udah ini ya, kayaknya udah senyum-senyum semua ya kelihatan ya. Tinggal Jadi, TP doang, tinggal TP. Oh iya betul. Jadi ini kan kita lihat ya, semua kita berharap semester kedua ini semuanya semakin baik lah. Iya, setuju Dan Pak. kita juga mendukung Presiden kita Pak Prabowo semakin melaksanakan tugasnya dengan semakin baik. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk Indonesia semakin baik, bro. Setuju. Saya kira gitu aja, bro. Amin. Oke. Kalau kita lihat visi misinya Pak Jokowi ya, harusnya pemerintah ke depan siapapun itu, apakah itu berbeda dengan politik Pak Jokowi, harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jadi harus mengesampingkan kepentingan politik, kepentingan kelompok. Coba kalau kita review ya, karena saya dari tadi pagi saya sedih lihat orang bilang kita ini belum siap ke IKN, kenapa buru-buru, uang sekian habis, kenapa harus ke sana ke Jakarta. Harusnya kita belajar ya, melihat ke belakang. IKN itu dibuat bukan ujuk-ujuk kepentingannya Jokowi. Jauh sebelum Jokowi jadi presiden, Jokowi sebelum jadi gubernur atau Jokowi sebelum wali kota, Jokowi belum jadi apa-apa. Ini penurunan Jakarta itu sudah diprediksi jauh sebelumnya. Jadi itu yang namanya banjir bandang yang ada di Jakarta Utara itu jauh sebelum Jokowi udah terjadi, sebelum SBY, jauh sebelumnya. Dan kenapa Soekarno pilih Kalimantan jadi ibu kota itu jauh sebelum ada ribut-ribut masalah ijazah palsu, masalah masalah cebong, masalah segala macam. Itu negara ini dibangun bukan dari orang yang nggak suka karena Jokowi. Kacau gitu kalau orang mikir kita ini ujuk-ujuk ke sana, dipaksa. Siapa yang bilang dipaksa ke sana? Soekarno udah suruh kita pindah ke sana. Jadi harus konsisten apa yang dibuat. Kalau misalnya pindah ke sana sebagian PNS, diperkirakan itu 40-50% kemacetan Jakarta itu bisa terurai karena semua PNS dan keluarga anak-anaknya pindah ke sana. Itu satu hal. Ya. Oke, kita bilang nggak bisa semua pindah karena belum ada infrastruktur. Ya, jauh sebelum IKN dibuat, direncanakan, sebelum pindah mereka ke sana besok, kita sudah belajar bagaimana kerja dari rumah. Iya kan? Ya. Nah, udah dilakukan kerja dari rumah. Remote kerja itu udah dilakukan, sudah menjadi habit, jadi kebiasaan. Jadi nggak baca pindah ke IKN itu fisiknya aja. Tapi kerja kan bisa online dari mana aja, nggak harus IKN. Tapi proses pindah itu harus. Jadi alasan transportasi di sana harus ada, ini ada, itu ada, itu nggak jadi alasan. Itu nggak jadi alasan. Jadi kita janganlah mundur ke belakang, ya, mendengar komentar-komentar miring yang suruh ke belakang. Kenapa begini? Kenapa nggak disiapkan? Ini dulu. Kita nggak usah dengerin itu. Ini negara ini harus maju terus. Bahwa ada orang yang pesimis, bahwa ada orang yang nyinyir-nyinyir, ya itu biarin aja, gak masalah. Toh 58% sudah pilih Prabowo, 80% puas dengan Jokowi. Ya kalau ada orang yang masih maki-maki, caci maki, biarin aja. Ya. Tapi negaranya harus maju terus. Ya. Jangan terbuang-buang. Nanti kasusnya kayak apa itu yang dibikin SBY, mangkrak gitu kan? Gak boleh, sayang. Jalan terus, siapapun presidennya, kalau memang sudah disiapkan oleh undang-undang, sudah disiapkan, jalan terus. Oke. Jadi yang nyinyir itu biarin aja itu. Mereka mau bilang gak siap segala macam, biarin aja. Baik.
Baik Pak Rudi, kita ke Pak Faisal. Selamat siang Pak Faisal. Yang Ya, silahkan Pak Faisal. jadi semuanya ini harus terukur, ada perhitungan, ada hitungan lah, jangan ugal-ugalan gitu loh. Ya. Sekarang ini aja orang untuk kehidupan sehari-hari aja kelompok yang nasabah itu dengan hasil dari PBB punya indikasi 50% Indonesia ini merayaknya miskin gitu loh. Kebayang nggak sampai utang pajak itu sampai usia amplop yang menjadi kebahagiaan orang pajak gitu. Bayang nggak? Belum yang lain. Mau pindah, gampang bikin pindah itu gitu loh. Memang oke lah dibangun dengan cara memaksa, kan ini kok dipaksakan kok gitu loh. Kalau memang mau pindah, anggota DPR itu kira bangun kantor DPR yang dari Senayan itu pindah ke sana baru pas gitu loh. Waktu di sana dulu lah, dirasakan ya. Ya yang menjalankan undang-undang itu yang mensahkan ya di sana dulu gitu loh. Jangan PNS yang posisinya kehidupannya juga susah. Sekarang ini mau tinggal di sana, astagfirullah, jadi apa tuh orang nanti di sana gitu loh. Apa yang mau dikerjakan? Iya. Terima kasih Mbak. Kalau memang istilahnya Indonesia itu memang sulit diperbaiki, ya untuk apa kita basa-basi, jual aja. Kita nggak usah bertele-tele, nggak usah lama-lama, kasihan rakyat gitu loh. Kita kan ingin rakyat semuanya itu kan makmur. Kita itu sudah mau merdeka 80 tahun, gitu kan. Tapi berdaulatnya tuh berdaulat apa? Ya sudah nih, mau dipindahin nih ke IKN nih, gimana nih? Ke IKN, ya. Pertanyaannya kenapa sih kok harus dimulai dari BUMN dan kementerian yang siap? Tahu nggak Mbak Nina? Kenapa tuh? Lah iya, saya tanya. Sekarang siap atau nggak siap, kita harus kompak, bener nggak? Lah sekarang kenapa harus dimulai dari BUMN? Sementara BUMN kita itu banyak yang mengalami krisis, krisis mental, ya toh? Banyak korupsi, ya toh? Apalagi di Kalimantan itu kan pusatnya tambang, ya toh? Banyak tambang di sana. Nah, kenapa harus BUMN dan kementerian yang siap? Kenapa enggak istilahnya mengingatkan kepada Bapak Presiden bahwa kita harus pindah semua ke sana, gitu? Karena apa? Ini kan menjadi suatu hal yang apa ya namanya tuh? Menurut saya kan tanda tanya besar, ambigu. Kenapa harus BUMN? BUMN itu malah menurut saya itu terakhir. Kalau menurut saya, kan yang terpenting itu kan adalah senternya. Bener nggak? Ya tahu senternya itu pindah aja ke IKN. Kenapa? Bahkan 17 Agustus saja nggak jadi di IKN kan? Di Jakarta. Kenapa? Gitu loh. Jadi menurut saya ini nggak bisa. Kalau saya sih udah, kalau partai politik tuh yang berbicara itu saya udah negatif dah, saya nggak bisa positif. Karena apa? Karena ekosistemnya itu tidak menunjukkan sesuatu yang baik, gitu lah. Karena sudah banyak istilahnya yang terjadi di dalam masyarakat kita. Kasus-kasus mana ada perlindungan, mana pembelaan, mana penyelesaian, mana apanya. Nggak ada. Semua hanya untuk kepentingan pencitraan politik, partai politik. Ya setuju nggak setuju? Kalau saya pribadi, saya setuju kalau semuanya kompak pindah ke IKN, gitu kan? Bukan hanya semata BUMN atau kementerian yang merasa siap. Lah kenapa kementerian merasa siap? Anggaran ada, kan lucu, gitu loh. Iya. Kalau Indikator siapnya itu yang seperti apa? Barangkali begitu juga bisa dipikir. Nah itu, lah sekarang
Kalau kecuali gini ya, kecuali misalnya dinas itu memang harus ada persiapan. Dinas itu kan di bawah kan, terbawah. Istilahnya kalau dulu ada badan, ada dinas pertanian masih ada mungkin. Nah itu nah itu kan dia butuh mempersiapkan. Tapi kalau kementerian ini besar loh, punya anggaran yang besar. Kenapa mengatakan yang merasa siap? Kan lucu. Saya jadi bertanya, ada apa ini? Apakah jangan-jangan tanda kutip ingin membentuk suatu gurita politik di sana? Jauh loh. Ya walaupun masih wilayah Indonesia, tapi siapa yang mau monitoring di sana? Apa Pas FM mau monitoring di sana? Mau pindah kantor? Iyalah. Ya kalau bisa Pas FM minta kepada Pak Presiden, minta kantor berita Pas FM di IKN. Oke. Semoga dengar ya. Pak Prabowo. Jangan lupa ya Pak, Pas FM ada satu di sana ya. Iya, harus Pas FM harus berada di dalam kantor istananya Presiden. Amin. Harus. Ya. Gitu kan? Supaya apa? Supaya betul-betul mereka mendengar aspirasi rakyat. Ya toh? Iya dong. Harus Pas FM harus punya bargaining politik yang kuat. Siap. Gitu amin, dong. Amin. Kuatnya di mana? Di aspirasi. Siap. Itu. DPR saya sudah negatif. Karena apa? Hanya omon-omon, pencitraan. Tapi kalau Pas FM radio sebagai media langsung didengar aspirasi. Substansinya sih emang belum clear maunya ini siapa sebetulnya. Kelihatan nih bapak kita nih nggak ada taring. Waktu dia jadi dia banggain atas jasa besarnya yang sebelumnya tuh. Jadi cuma sekedar euforia aja. Implementnya nggak jelas. Kalau sudah diamandemenkan di konstitusi, sudah ada arahan. Jadi jangan lagi siap nggak siap, tuh kan jenderal bos. Lu jenderal gitu loh, udah perintahin dengan segala konsekuensi. Ini tuh negara, bukan lagi arisan RT gitu loh. Cerita lama kita mau kubur, kita mau pada belaga bego, kita mau belaga nggak pernah tahu itu apa. Tapi ya sudah. Hari ini buktiin bahwa lu tuh buat negara. Jangan jadi maskot terus jadi ditepok-tepokin orang yang lain, tepok-tepokin tapi jari dua disilang di belakang gitu loh Bu, zaman kita dulu. Iya. Orang mukanya manis tapi itu lu ngelipet jari di belakang badan. Busuk itu kayak begitu bahwa iya. Dia dijorok-jorokin, dia nggak tahu dari pinggir jurang. Iya kan? Kasihan. Kayak nggak ngerti gitu, dia nggak nunjuk siapa, dia nggak ngerti, cuma ya lagi-lagi balas budi, nggak enak, titipan. Cuman yang tersampaikan ke masyarakat tuh apa ya cover aja. Begitu dibuka itu lembar-lembar tuh kosong semua. Sayang, dari 3 kemarin kita udah percayakan sama ini orang, walaupun gua nggak milih ya. Tapi akhirnya kita tahu ini presiden kita. Artinya dia bicara begitu terpilih kan presiden untuk semua. Iya, betul. Yang dia lakukan ya akan berdampak ke semua gitu. Jadi nggak ada siapa-siapa. Perintahin lah. Saya perintahkan loh ini. Dah. Pindah ke IKN ya harusnya ya secara status bangunan gedung segala macam itu sudah pada jadi semua. Sampai ke 1, 2, 3 di sana istana presiden, wakil presiden, ya kan. Terus ada unsur ASN, apalagi ya tunggunya ya. Dan secara bertahap kan kita harusnya sudah bisa pindah gitu loh. Iya. Ya kan. Nah ini justru ini yang dibilang mubazir gitu loh. Lahan udah siap secara overall, kan banyak gitu yang youtuber yang promosiin IKN gitu loh. Iya, betul. Kenapa nggak mau pindah? Ada sesuatu kah? Ya kan, ada kepentingan apakah di Jakarta tetap di sini? Ya kan. Terus yang berikutnya, kalau memang aparat ASN nggak mau pindah ke sana dengan 1000 alasan, udah PHK-nya masal gitu loh, selesai kan?
anggarannya berkurang tuh. Berkurang banyak kok. ASN juga sebenarnya jangan terlalu ini juga lah, jangan terlalu apa ya, kita kalau ngomong pegawai swasta tuh jangan bawel lah. Iya. Jangan rese lah gitu loh. Iya. Dan di sana memang sudah disiapkan apartemennya segala proper ya Pak, bagus sekali. Jadi saya kan ikut salah satu kontraktor di sana. Kita udah tahu kok mana aja yang udah jadi, kita aja mesti bertanya-tanya kapan mau pindah. Gitu. Ini kita pada jatuh bisa dibilang sudah 90% kayak Kemenko 1, 2, 3, 4 itu sudah pada jadi semua. Ya kan, istana presiden sudah jadi semua, wakilnya pun sudah jadi, gitu kan. Rusun 40%, rusun-rusunnya sudah jadi semua untuk ASN, ya kan. Meskipun ada target ada berapa, tapi paling tidak kan setengahnya sudah jadi. Ayo dong, mau ngapain gitu loh. Masa mau didiemin aja, tak alasannya kalau udah didiemin begitu lama, ya kan, akhirnya rusak, perbaikan lagi, gak layak alasannya. Sekarang sudah layak, posisinya pindah lah. Iya. Gitu. Jadi kalau sampai nunggu lagi, kita masyarakat ini ngelihatnya gini loh. Sekarang komando itu di tangan Pak Prabowo gitu kan, as presiden. Ayo dong, mau gimana nih kelanjutannya? Alasannya apa bagi kita masyarakat yang bilang kesana nggak siap gitu loh. Iya. Gitu kan? Ya, jangan nanti alasannya Bung Rasim Malakama nih dengan Pramono Anung nih bilang Jakarta macet karena kantor polisi pemerintah masih di sini. Gitu loh. Ini kan sebenarnya kan perang antara PDIP dengan Prabowo dan arti kata secara halus, tapi kita di belakang nih, wah ini sandiwaranya ini banget gitu loh kan, sudah tekan banget gitu loh. Jadi maksud saya, ini udah dana sudah siap, ya kan, sudah bisa berjalan, ya kan. Jadi kalau orang sari bolak-balik segala macam, Zoom ada. Yes, meeting online juga ada. Kenapa pusing sih? Gitu loh. Ya kan? Sebagian orang yang tidak mau pindah, tanyain alasannya gitu loh. Kita aja kalau kita sebagai karyawan swasta, kita dipilih satu tugas ke sini harus jalan dong. Betul. Emang bisa kita bilang, Pak belum siap, emang bisa? Nggak bisa sekali. Kalau bilang nggak mau, paling juga sodorin mau masih lanjut kerja atau harus resign loh. Betul sih. Itu loh, jadi sebagai ASN juga gampang aja, masih mau kerja apa mau resign. Makasih banyak kok lowongan buat orang lain yang mau kerja. Kita tuh pengangguran banyak loh. Ini kalau ASN yang bertingkat pecat aja udah, apa pusing-pusing. Kita juga nggak ASN, kita juga kerjanya banyak tanda petik nih ya. Ya saya juga nggak tahu bener apa enggaknya dan mati kata, tapi sebagian besar maksudnya kerjanya tuh kebanyakan birokrasinya. Semua untuk ambil putusan tuh meetingnya bisa berkali-kali, buat apa buang-buang waktu sebenarnya. Iya kan, jadi kebanyakan bisa dibilang berbeda dengan kan ASN yang kalau dibilang kayak di Australia lah, kayak di Singapura lah, dari mana gitu. Meskipun masih ada oknum yang memang brengsek gitu, tapi target kerjanya tuh kayak KPI-nya apa sih yang kita lihat gitu. Kita nggak pernah dengar ASN kita punya KPI-nya seperti apa loh. Kenapa nggak sekali-sekali dipublikasikan gitu. Iya betul. Masyarakat butuh tahu ya, karena mereka kan ya. Oke, baik. Betul, mereka yang digajinya sama duit kita loh. Kita ditarikin pajak tiap tahun bilang udah gitu pajak mau naik dulu lagi. Alasannya pajak kita paling rendah. Nah, sekarang pertanyaannya, pejabat ditarikin pajak nggak? Saya ditarikin pajak nggak? Gitu. Itu wajib lah. Itu udah bangun berapa puluh T itu masa dianggurin jadi rumah tuh apa ya mesti pindah. Saya setuju itu. Ya, sekalian DPR juga pindah ya. Yang penting jangan itu apa-apa minta tambah anggaran lagi ya. Itu pindah untuk seterusnya ya. Jangan nanti minta tiket pesawat sebulan 2 kali lagi. Tekor kita juga ya Mbak ya. Itu mesti konsekuen. Jadi itu mestinya malah diprakarsai oleh partai yang mendukung kelanjutan kelanjutan dari Pak Jokowi itu. Itu mestinya inisiatifnya dari situ. Jadi pindahlah semua, lebih bagus lah daripada pusingnya. Iya. Betul. Udah ngingong-ngingong di jalanan ya, karu-karuan. Itu bikin pusing tuh. Jadi biar inilah adem ya. Kalau mau pesta di sana deh.
Yang penting jangan minta naik pajak gitu ya. Kerja ada yang benar. Udah bangun berpuluh-puluh T yang setuju sih ya. Kalau bisa ini cuma pastiin tuh nanti BO bisa didengar di situ ya. Oh bisa dong, kita all around the world, Papa. Oh iya, betul-betul supaya aspirasi kita itu terdengar. Ya, mereka itu kadang-kadang kalau udah kena AC ya, anggaran nyaman itu tidur tuh di DPR. Jadi nggak dengar. Jadi bagus. Kalau sudah ada undang-undangnya dan pembangunannya sudah ada dan sudah jadi, emang sudah selayaknya ASN dan kata-kata pemerintahan itu mulai dipindahkan. Karena kenapa? Karena pemerintah kita itu jagonya proyek-proyek gagal, Mbak, kalau saya lihat itu. Contoh ya, kayak itu lihat tuh, udah berapa triliun habis uangnya. Jadi apa? Jadi kota mangkrak, kota mati. Terus food estate, udah berapa hutan yang dibabat untuk dilakukan program itu, tapi akhirnya apa? Gagal juga. Ini kalau IKN ini nggak ditempatin segera, ekonominya nggak digerakkan di sana segera, itu saya khawatir itu nanti jadi bangunan-bangunan rusak nanti ke depannya. Jadi sayang sekali uang-uang pajak dari rakyat ini jadi nggak beraturan gitu loh, Mbak. Jadi sangat sayang sekali. Jadi udah saatnya lah kalau apa yang program yang udah dicanangkan, dilaksanakan, dieksekusi. Jangan dibiarkan mangkrak begini. Kayak Pak Prabowo kan katanya 17 Agustus ini upacara 17-nya acaranya tidak mau diadakan di IKN. Nah, ini piye saya bilang. Udah tahu ibu kota Nusantara udah dicanangkan secara nasional, tapi dipindahkan lagi upacaranya ke Jakarta lagi. Ini kan ya udah kayak apa sih? Sudah kayak apa ya, Mbak ya, kalau kita bilang itu ya ngoyo-ngoyo ya, Mbak ya. Nggak semangat untuk melaksanakan program pemindahan ibu kota. Jadi menurut saya ya itu nanti ujung-ujungnya namanya bangunan gak ditinggalin itu kan kita tahu sendiri, Mbak ya. Rumah aja kalau kita nggak tinggalin aja tiba-tiba bisa rusak ya. Ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi, merusak pelan-pelan, kita nggak ada yang ngawasin gitu, tiba-tiba rusak rubuh gitu. Jadi menurut saya ya harus dilaksanakan lah gitu. Terima kasih. Kali ini usulan PDIP sangat bagus karena sudah layak dan tempatnya, dan seharusnya IKN itu harus dimanfaatkan sesuai dengan jargonnya Prabowo Gibran yang melanjutkan. Ya harus lanjutkan dong. Sekarang Danantara nggak ada janji kampanye, tahu-tahu udah ada Danantara, modalnya ribuan triliun, menguasai 14.000 triliun, itu nggak ada yang ribut. Wah, ada uangnya. Kenapa kalau IKN kok seolah-olah hanya dianaktirikan? Jadi jargon lanjutkan tuh di mana? Halo? Iya. Ya kita aja ini ada telepon masuk. Terima kasih. Kalau saya lihat setiap ganti pemerintahan, ganti presiden itu ya ada inkonsistensi ya. Artinya konsistensi waktu kampanye kan ya Pak Prabowo bilang kami akan meneruskan IKN gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya kan ya seperti dibiarkan saja IKN tahap 1 itu, gedung yang udah jadi itu kan. Jadi kalau kelamaan ya akan mubazir, mungkin gedungnya akan rusak. Itu kan anggaran uang rakyat juga ya, triliunan. Itu sayang sekali gitu. Jadi alangkah baiknya bagaimana ya, setiap ganti presiden pasti ada hal-hal yang kayak gitu dah, tidak tenan untuk programnya, untuk melanjutkan gitu ya kan. Ya jadi bagaimana gitu dengan sistem yang setiap ganti presiden begitu lagi. Sama nanti kan ini ada program nuklir katanya 3032, sedangkan Pak Prabowo kan habis 2029. Ntar nuklir udah jadi nggak dilanjutkan lagi, dana udah keluar lagi, jadi ya kayak gitulah, tidak konsisten pemerintah ini. Jadi sistemnya ada yang salah ya. Jadi bagaimana, apa harus dirubah ini sistemnya begini, buang-buang uang begitu ganti presiden
ganti program lagi, nggak dijalanin lagi, uangnya udah keluar, mubazir lah. Jadi ada yang salah lah dengan negara ini gitu kan. Makanya kalau mau ya perbaiki supaya tidak dibilang Indonesia gelap. Baik aja, makasih ya. Ya, kali ini saya setuju ya dengan usul dari PDIP. Setuju tapi dengan tanda tanya, Pak. Jadi gini, karena IKN itu kan sudah dirancang sudah bertahun-tahun yang lalu dan dari sebagian sudah dicoba dalam tanda kutip ya, walaupun saya sebagai upacara doang, Pak ya. Itu juga apalagi setelah itu kan mulai berlanjut lagi pembangunan berikutnya kan kayak fasilitas umum, jalan, tempat kerja, kantor-kantor juga sudah mulai ada beberapa 1-2 jadi memang sebaiknya sih segera dihuni. Karena karena sebagai dari awal kepindahan ibu kota yang baru. Jadi kalau perlu itu jangan cuma 1-2 kementerian atau departemennya aja, tapi kalau bisa semuanya sekaligus, Mbak. Tapi dalam tanda kutip semuanya itu hanya perwakilannya aja. Jadi kalau dicoba dulu semua dipindahkan dalam waktu 1 atau 2 tahun depan, sambil mereka para perwakilan kementerian itu bisa memapping kondisi kondisi pemerintahan di tempat yang baru kan. Jadi kalau sekiranya sudah fix, sudah bagus, semuanya dipindahin langsung dari Jakarta ke IKN gitu, Mbak. Itu yang pertama. Nah, tapi yang jadi tanda tanya saya gitu, Pak. Si PDIP ini kan tanda kutip kan partai yang nggak di koalisi ya, partai yang kontra dengan pemerintah. Mengapa kok tiba-tiba dia pulang ke pemerintah supaya menjalani program pemerintah gitu? Apakah ada maksud tersembunyi? Saya nggak tahu ya. Karena agak rancu juga sih orang yang tadi nggak setuju, kalau tiba-tiba setuju malah nyuruh-nyuruh gitu. Berarti ada maksud tersembunyi yang kita nggak tahu. Tapi terlepas dari itu semua, ya semoga aja ini segera dilaksanakan oleh Pak Prabowo ya, apalagi mungkin Pak Gibran bisa sebagai salah satu contoh yang bisa memimpin IKN entah itu dalam waktu 1 atau 2 bulan depan gitu kan. Jadi untuk persiapan itu ya siapa tahu nanti Gibran di 2029 bisa jadi RI 1 kan, ada yang tahu. Itu aja Mbak Anita, terima kasih. Ya, saya mau menuturkan begini ya. Kita punya budaya nih. Iya. Kita suka ngajak ya, makan yuk, mampir yuk, pulang bareng yuk gitu. Tapi hanya sapaan basa-basi, bener nggak ya? Nah, ini tuh ke bawah tuh sampai ke pemerintahan yang sekarang. Jadi banyak hal yang diucapkan jadi sebatas basa-basi, memperindah kelihatan programnya, tapi dalam realisasi itu nggak nyata. Iya, kenapa? Kalau kita mau bilang yang nyata itu adalah menteri yang joget-joget di warung bakso itu. Itu kemarin tuh di Solo, pejabat setingkat menteri, miskin prestasi, bisanya cuma joget-joget gitu loh. Kalau kita lihat pejabat yang lain yang punya kompetensi, minimal lah kalau kurang prestasi, ya paling nggak tahu menempatkan diri. Begitu saya kira. Jadi ya kita mau ngomong apa, ini semua hanya basa-basi. Benar yang dikatakan tuh lebih banyak jadinya kita nanti realisasinya adalah omon-omon. Terima kasih. Saya sih cuman ikut-ikutan aja gini. Dulu dipaksa-paksain sih. Udah tahu abis COVID, udah tahu apa gini duit nggak ada, dipaksain. Jadi kayak orang tuh pamer. Kayak di rumah anak misalnya dapat gaji sedikit, mobil mau, motor mau, rumah mau, paksain semuanya. Jadi semuanya amburadul. Kalau saya pikir sih begitu. Nah sekarang udah amburadul begini, yang tanggung jawab siapa? Ya udah, utang sini utang. Iya, dulu dipaksain kalau saya rasa. Kan boleh lamaan, bagus bangun. Tapi kan boleh tunggu mantep gimana gitu ya, di Jakarta belum mantep situ bangun ya. Jadi sekarang kemarin 17 Agustus dipaksain juga ke sono. Jadi entrok gitu. Oke, ini mengenai topiknya IKN ya? Pindah ke IKN. Pindah. Oke, pertanyaan saya deh. Negara kita ini, Indonesia ini mau ngikutin kayak Myanmar ya? Soalnya di Myanmar juga ada satu kota persis seperti IKN, yaitu kota Naypyidaw. Nah, orang pasti lihat kota Naypyidaw itu apa. Itu dulu pemerintah Myanmar juga mau merencanakan mau pindah ibu kota ke sana. Nah, tapi hasilnya apa? Kosong. Nggak jadi juga. Pada nggak ada semua.
investor datang nggak? Ya nggak ada. Ini sampai sekarang di berita media udah saya cek di mana-mana, nggak ada tuh investor-investor masuk ke sono. Sama halnya dengan kita ini di sini yang mau bikin IKN. Di sini bilang, dulu presiden sebelumnya katanya dana sudah siapin berapa sekian triliun apa semua dibangun dan lain sebagainya. Oke, udah beres semua gedung dan lain sebagainya ya. Bahkan waktu debat Pilpres kemarin, itu calon wapresnya bilang katanya sabar Pak, nanti masih antri Pak nih investornya. Katanya perusahaan ini apa semua disebut-sebut ya. Nah, terus sekarang mana? Tahun kemarin udah lagi acara kemerdekaan di sana yang mau dikibarin bendera, katanya undang investor semua datang. Memang ada datang. Saya lihat itu foto-foto si siapa gitu yang buat bikin properti di sana datang ya. Nah, sekarang mana ceritanya? Ini udah nihil ini, nggak ada kabar lanjutnya ini. Jadi ibaratnya nih kayaknya nih udah mau ini IKN ini kayak udah mau gimana nih ya, udah nggak dengar lagi nih. Bahkan di berita kemarin katanya sempat ada tempat lokalisasi katanya di sana itu di IKN. Sampai ya lihat aja di berita ya. Kan katanya sampai kena razia itu di situ tuh, mau bikin tempat lokalisasi itu katanya tuh di IKN. Keren. Makanya heran lah ini negara kita ini lucu ini. Fasilitas utama. Iya. Jadi ketawa deh gue. Jadi inget. Makanya aduh nih nggak tahu ini sebenarnya proyek IKN ini gagal apa gagal maning. Nah itu aja pertanyaan saya. Ya saya sih nggak tahu lah gimana lanjutannya lah ya. Saya harap ya kalau ini proyeknya gagal total, wah udah deh negara kita mau jadi apa ini kalau katanya mau bikin ibu kota baru ini. Ini saya sebagai orang awam ya, mungkin apa yang dilakukan oleh beberapa partai itu sebetulnya cuma untuk ini aja, supaya rakyat itu ingat lagi akan IKN, concern lagi akan IKN, membicarakan lagi jadi perbincangan publik di media mainstream maupun di media sosial. Itu ya mungkin ya pemikiran saya, karena pada waktu dibicarakan kemudian ada perdebatan, ada pro kontra, maka media akan kesana meliput apa sih yang terjadi di IKN, bagaimana perkembangan yang terjadi di IKN setelah katakan ya setengah tahun lebih ya Pak Prabowo jadi presiden dan Pak Jokowi turun dari presiden. Jadi kita perlu update. Betul. Nah, oke. Kita berbicara apakah IKN itu sebaiknya seharusnya orang-orang BUMN, kantor BUMN dan seterusnya itu pindah ke sana. Nah, memang semua itu kan ada tahapannya ya. Yang perlu disediakan itu adalah infrastruktur untuk menunjang pekerjaan maupun bagaimana mereka menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Gampangnya gini, tadi sudah disebutin ada hotel, ada rumah sakit, ada pasar dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu nih kalau misalnya ada ASN yang sudah dipindah di sana, itu kan pegawai untuk otoritas IKN kan mereka sudah bekerja di sana berapa 1.500 atau berapa orang. Nah itu kan mungkin mereka juga membutuhkan hiburan lah misalnya ya, kemudian kebutuhan dasar apa, misalnya mereka yang jomblo bingung nih mau nyuci, laundry ada atau enggak dan sebagainya itu harus ada dulu baru nanti sedikit-sedikit akan dipindah. Ya memang kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kementerian. Ya, kementerian itu harus dipindah dulu sebelum BUMN malah. Ya, karena urgensinya itu adalah pemerintah. Ya, pemerintah pusat. Ya. Nah, nanti dari kementerian itu sedikit-sedikit akan pindah ke sana, nanti akan disusul DPR. Ya, itu nanti kan ada Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan seterusnya ya, lembaga-lembaga tertinggi negara itu akan sedikit-sedikit ke sana. Memang itu kan
kota yang dibangun dari nol, ya, dari tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Nah, itu memang tidak bisa seperti zaman dulu Roro Jonggrang, ya, dalam satu malam sudah tercipta semua, nggak bisa, ya. Itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, memang ada baiknya kalau media mainstream atau mungkin juga influencer itu ke sana memberitahukan apa yang sudah ada, apa yang progres yang sedang terjadi dan seterusnya. Jadi kita pun rakyat, terutama yang di Jakarta, ya, yang akan ditinggalkan sebagai anak daerah jadinya, ya, itu mengikuti bagaimana progres yang terjadi di sana. Ya, kita nggak mau ngomong negatif, pesimis dan sebagainya, tapi apa yang sudah terjadi mari kita jalan, ya, mari kita bergandengan tangan. Karena apa? Karena itu akan jadi aset negara Republik Indonesia, ya. Ada bergolongan itu biasa, ya. Nah, kita menatap ke depan apa? Itu masa depan kita, ya, bukan untuk 10-20 tahun lagi, enggak, tapi untuk 100 tahun, 200 tahun dan seterusnya, ya. Jadi saya berharap masyarakat mengawal, pemerintah yang diberi mandat untuk meneruskan pembangunan pun juga melakukannya dengan baik. Ya, saya rasa Pak Basuki sebagai kepala otorita itu sangat bertanggung jawab terhadap proses pembangunan agar terus berlanjut. Ya, saya berharap itu semua on track, ya, dari masalah planning maupun pendanaan, ya. Kemudian masalah eksekusi di lapangan. Memang kita tahu, ya, eksekusi yang selama ini yang paling lemah dari negara ini. Banyak sekali yang nggak berani, ya. Sudah berapa puluh tahun itu dicanangkan oleh Bung Karno dan baru Pak Jokowi yang oke, kita lanjutkan, kita laksanakan, ya, dari cita-cita dari Bung Karno itu. Saya rasa itu aja. Terima kasih, Kanita. Terima kasih kembali Pak Yus atas komentarnya. Oke, mitra bisnis, opini dari Pak Yus tadi sekaligus menutup sesi Businessman Open untuk kali ini, ya. Saya Anita Wijaya.